Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Tidak henti-hentinya kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafalkan alhamdulillahirabbil alamin, karena pada saat ini kita semuanya masih diberikan beberapa kenikmatan, dalam arti nikmat iman, ihsan dan Islam serta nikmat kesehatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat serta salam semoga sampai kepada pangkuan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pastinya kita nantikan syafaat dan pertolongannya nanti di yaumul qiyamah. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagai makhluk yang dibekali dengan nafsu dan akal, menjadi hal wajar ketika manusia memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhannya. Keinginan manusia tersebut ada yang mudah dan ada yang sulit. Manusia hanya bisa berencana dan ketentuannya tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di setiap urusan apapun kita semua disuruh untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini salat adalah wasilah terbaik untuk meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempercepat terkabulnya segala keinginan, kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk melaksanakan sholat hajat, di mana sholat hajat sendiri adalah ibadah sholat sunnah yang dilakukan ketika seseorang memiliki suatu hajat atau keinginan dan keperluan. Sholat sunnah ini dikerjakan 2 rakaat sampai 12 rakaat dengan 2 rakaat sekali salam, dan bisa dikerjakan di waktu kapanpun kecuali waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Banyak sekali keutamaan bagi kaum muslimin yang mendirikan sholat hajat. Yang pertama yaitu mempercepat doanya terkabul. Hajat, keinginan atau kebutuhan di sini bisa dalam hal apapun, dari pendidikan, karir, jodoh, hingga berbagai masalah yang tengah dihadapi. Sesuai dengan hadis berikut, barang siapa yang mempunyai kebutuhan kepada Allah atau kepada seseorang dari Bani Adam, maka berwudulah dan perbaikilah wudunya, kemudian sholatlah 2 rakaat. Lalu hendaklah ia memuji Allah Ta'ala dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan doa La ilaha illallahu halimul karim, subhanallahu arsil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatika wa ajaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birin wassalamata min kulli ismin la tada'li dzamban illa ghafarta wala hamman illa farajtah wala hajatan iya laka ridwan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ada lagi hadis yang sama-sama dari Ibnu Majah yang dikisahkan ada seseorang yang tidak dapat melihat datang kepada Nabi lalu mengatakan, berdoalah engkau kepada Allah untukku agar menyembuhkanku. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila engkau mau, aku akan menundanya untukmu di akhirat, dan itu lebih baik untukmu. Namun apabila engkau mau, aku akan mendoakanmu. Orang itu pun mengatakan, doakanlah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyuruhnya untuk berwudu dan memperbagus wudunya, kemudian menyuruhnya untuk melaksanakan sholat hajat. Di sini
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menganjurkan bagi kaumnya ketika dirundung dalam masalah atau kesulitan diminta untuk mendirikan sholat hajat. Manfaat yang kedua ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meringankan permasalahan atau kesulitan baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan barang siapapun manusia yang berwudu, sholat 2 rakaat dan kemudian memohon dengan sungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan pertolongannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Keutamaan yang ketiga ialah ditinggikan derajat dan diampuni segala dosa. Menjalankan sholat sunnah hajat tidak hanya bermanfaat di dunia saja, tapi juga bermanfaat di akhiratnya. Seorang muslim yang menjalankan sholat hajat dengan khusyuk akan ditinggikan derajat serta diampuni dosanya. Hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah, karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapus dosamu. Hadis riwayat Muslim. Manfaat sholat hajat akan bisa bersama Rasulullah di surga nanti. Bisa bertemu itu semua sama-sama Rasulullah. Bisa bertemu serta bersama-sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti menjadi harapan setiap umat Islam. Oleh karena itu, ibadah sholat hajat harus senantiasa terjaga agar semakin besar peluang kita bertemu dan bersama Rasulullah nanti di surga. Yang kelima, umat muslim yang senang menjalankan sholat hajat pastinya semakin dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat sholat hajat yang ini pasti diinginkan oleh semua orang, yaitu dicintai oleh Tuhannya. Apabila seorang muslim taat menjalankan ibadah wajib ditambah ibadah sunnah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan semakin mencintainya. Hal ini pun tertuang dalam sebuah hadits qudsi, barang siapa yang memusuhiku, waliku, sungguh aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai kepada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku tidak henti-hentinya mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. Disinilah keutamaan di sholat hajat sendiri, bahwa ketika seorang muslim menginginkan atau dalam suatu hajat kebutuhan sesuatu yang sulit atau sukar, maka hendaklah menjalankan sholat hajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena suatu usaha tanpa didukung dengan doa itu adalah suatu yang sombong. Karena suatu doa tanpa disertai dengan usaha itu adalah seorang yang malas, gitu ya. Terima kasih. Kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.